panas, yang kejadian panas di Asia Selatan seperti terjadi di Cina, India, Bangladesh, itu panas Laos. beda lagi? Beda. Apa namanya? Sebenarnya kemarau udah pasti terjadi, tapi mungkin tingkat panas yang beda kali Pak? Tingkat panasnya sebenarnya kalau kita dari hasil pengamatan yang ada di BMKG Raden Inten 2 itu paling tinggi itu cuman 34,8, itu pun sebenarnya masih normal. Cuaca panas yang terjadi di India. Ya. Itu kan parah sekali ya Pak ya, sampai aspal itu meleleh gitu-gitu. Apa yang menyebabkan wilayah itu sampai seperti itu? Bedanya dengan kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner hari ini. Kita sudah buat janji dengan pihak BMKG Provinsi Lampung untuk membahas ini. Sudah pengen dari beberapa waktu lalu, tapi akhirnya bisa kesampaian hari ini. Terkait dengan panas bumi, kalau pemirsa lihat ya di beranda-beranda kita di media sosial itu, di India terutama itu segitu parahnya ya, panasnya sampai mencapai berapa derajat. Bahkan di Indonesia itu beberapa waktu lalu sempat santer juga diberitakan bahwa Indonesia ini juga akan mengalami kemarau panjang. Hampir seluruh daerah atau wilayah di Indonesia akan mengalami kemarau panjang, hanya 2 provinsi katanya seperti itu. Agak serem juga dengarnya, panjangnya panjang seberapa lama gitu dan seperti apa kondisinya. Ini yang harus kita ketahui jadi pemirsa, karena itulah kami mengundang pihak BMKG. Dalam hal ini adalah Bapak Rudi Haryanto, Eskom MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dan beliau ini adalah Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Meteorologi Raden Inten 2 Lampung. Jadi lokasinya di Branti, di dekat Bandara Raden Inten. Terima kasih Pak Rudi sudah hadir. Sama-sama. Nah, ini kok agak ini ya Pak ya, saya agak bingung nih. BMKG, Bapak bagian informasi BMKG Meteorologi, bukannya BMKG itu sudah masuk meteorologi juga di dalamnya? Ya. Itu gimana Pak? Ya, baiklah Mbak. Jadi BMKG itu kan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk di Lampung ini kami BMKG itu ada 4 kantor. 4 kantor. Yang pertama kantor Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung. Tempat Bapak berkantor? Yang tempat saya itu ada di komplek perkantoran bandara sana. Tupoksi kami itu melayani informasi perakiraan cuaca, baik cuaca penerbangan maupun cuaca untuk masyarakat. Secara umum ya. Dan peringatan dini cuaca ekstrim. Dan juga informasi pelayanan data juga. Terus yang keduanya ada kantor kita yang ada di Masgar Pesawaran. Itu stasiun klimatologi. Masgar itu Pesawaran tapi arah sana ya? Arah Kota Bumi, Lampung Tengah. Nah di sana itu ada stasiun klimatologi Lampung. Tupoksi utamanya, tugas utamanya memberikan informasi seputar iklim. Kapan musim kemarau, kapan musim penghujan. Terus tanaman apa sih yang cocok untuk musim-musim itu? Ini ya di sini di kantor klimatologi. Yang ketiganya ada kantor kita, kantor Geofisika Lampung yang ada di Lampung Utara. Lampung Utara. Tupoksi tugas utamanya di sana memberikan informasi seputar kegempaan, baik di wilayah Lampung secara khusus maupun di Indonesia secara umum. Dan juga menginformasikan perakiraan potensi terjadinya tsunami. Jadi gempa dan tsunami. Mungkin Mbak Novi pernah dapat SMS gempa, telah terjadi gempa dengan kekuatan sekali. Itu ya dari kantor BMKG atau kantor kita yang Geofisika. Yang keempatnya ada kantor Meteorologi Maritim yang ada di Bandar Lampung di Panjang. Itu tugas utamanya memberikan informasi perakiraan cuaca untuk pelayaran, baik untuk pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Lampung. Jadi yang terkait dengan maritim lah ya. Nah, dengan kemaritiman. Jadi BMKG nggak semua provinsi Mbak ada BMKG komplain seperti ini. Nah, jadi secara khusus
masyarakat Lampung ini ya patut senang dan berbangga karena informasi ke BMKG-nya komplit. Lengkap. Tapi bukan berarti karena di Lampung ini dianggap rawan untuk terjadi hal-hal gempa dan lain-lain itu enggak kan? Itu bisa menjadi dasar, Mbak, sebenarnya. Menjadi dasar pertimbangan menjadi juga? Dasar pertimbangan. Kalau kita lihat wilayah kita, Provinsi Lampung ini kan bisa dibilang hampir semua bencana hidrometeorologi, banjir ada. Itu namanya hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Oke, banjir, terus tanah longsor, ya. terus gempa, terus banjir bandang, genangan, puting beliung, angin kencang, ada semua. Hampir semua wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung itu potensi bencananya hampir ada. Dan semua pernah terjadi itu. Ya, dan semuanya yang pernah terjadi sampai tsunami di Lampung Selatan, pernah terjadi. Betul. Oke, baik. Jadi itu pemirsa supaya tahu nih apa makna dari, bukan makna ya, penjelasan dari meteorologi, geofisika dan klimatologi. Tapi kita undang Pak Rudi hari ini adalah lebih spesifik tentang panas bumi yang sudah cukup mengancam. Pertanyaannya itu benar nggak sih, Pak? Oh iya. Memang lagi jadi viral ya, Pak. Nakutin loh. Bikin parno. Jadi sebenarnya masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dengan fenomena panas ini sebenarnya kita 3 tahun kemarin kan musimnya kemarau, tetapi hujannya masih ada. Sehingga masyarakat itu secara alamiah tubuh itu ketika panas yang semula dingin ke panas ini seolah-olah panas, dan kok ya barengan dengan kejadian heatwave, panas yang kejadian panas di Asia Selatan seperti terjadi di Cina, India, Bangladesh, itu panas Laos. Beda lagi? Beda. Apa namanya? Kalau itu heatwave, panas, gelombang panas. Gelombang panas. Nah, bedanya apa, Pak, yang membedakan? Kalau di Indonesia ini bukan gelombang panas. Jadi kalau gelombang panas itu terjadinya itu di lintang menengah sampai tinggi. Kalau Indonesia kan ekuator itu. Kalau gelombang panas terjadinya di lintang menengah hingga tinggi. Itu daerah tertentu ya? Daerah-daerah tertentu, memang di Eropa atau Asia Selatan. Jadi tidak akan mungkin terjadi sama kita di Indonesia? Ya, karena secara dijelaskan, ada dua hal yang menjelaskan mengapa di Indonesia itu bukan gelombang panas. Jadi yang pertama secara karakteristik fenomena. Jadi kalau belakangan ini mengapa masyarakat waduh panas itu? Yang pertama memang dari gerak semu matahari. Gerak semu matahari yang beralih menuju ke mengarah ke belahan bumi bagian selatan, sehingga sekarang ini posisinya masih mendekati ekuator. Jadi Indonesia terasa panas seperti itu. Dan juga belakangan ini kita memang sudah masuk musim kemarau. Sudah masuk musim kemarau. Sehingga tutupan awan pun juga relatif agak kurang, sehingga sinar matahari bisa begitu menyengatnya, begitu panas itu. Terus yang kedua bisa dijelaskan kalau fenomena itu memang terjadi kan Indonesia musimnya ada 2, penghujan dan kemarau. Sehingga panas itu ya hal yang sebenarnya kemarau udah pasti terjadi, tapi mungkin tingkat panas yang beda kali, Pak. Tingkat panasnya sebenarnya kalau kita dari hasil pengamatan yang ada di BMKG Raden Inten 2 itu paling tinggi itu cuman 34,8, itu pun sebenarnya masih normal. Masih normal, tapi karena faktor tubuh kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang semula itu bulan Mei atau bulan April itu kan masih ada hujan, sehingga masih suhu itu adem gitulah. Mungkin kita semua itu kaget seolah-olah panas itu, tapi memang panas alami. Tubuh kita kan tetap menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang kedua bisa dijelaskan dari fenomena indikator suhunya. Jadi kalau indikator suhunya, heatwave itu kan atau gelombang panas itu kan yang pertama suhunya tidak normal, melebihi dari rata-rata normalnya. Kayak seumpama normal di Lampung itu 33 sampai 34 lah.
Itu normal di Tahu-tahu Lampung 40. Iya, kaget lah itu Nah, pasti. itu bisa dibilang heat wave. Oke. Pokoknya selisih 5 derajat ataupun ketika suhunya mungkin 36 terjadi 5 hari terus-menerus, itu juga bisa dibilang terjadi gelombang panas. Oke. Tetapi alhamdulillah kemarin itu di Lampung secara khusus itu terjadi suhu tertinggi seperti saya bilang tadi 34,8 derajat Jadi Celcius. kalaupun terjadi kemarau panjang di Lampung, suhunya paling tinggi tetap segitu? Ya, yang kemarin Lah. masyarakat sempat panas. Ke depan bisa itu. diprediksi nggak, Pak? Kalau ke depannya ini kita kan secara perakiraan musim itu kita sudah memasuki musim kemarau. Ini sudah mulai masuk nih kita ya? Nah, wilayah Lampung kan luas tuh, Mbak. Iya. Luas. Jadi secara perakiraan musim yang masuk musim kemarau dulu itu Lampung bagian selatan. Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, sebagian Pringsewu, Ke arah Metro, barat dia, ke arah barat, Periau. ke arah utara, Ke arah utara, selatan masuk utara, Metro, terus oke. sebagian Lampung Timur itu sudah memasuki musim kemarau. Kalau yang bagian utara, Belum, Mesuji itu baru awal musim kemarau, masih masa pancaroba. Perakiraan kita kan kalau dilihat dari dinamika atmosferanya masih potensi hujan masih ada di sana karena masih masa pancaroba, masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi nanti itu pergerakan masuk musim kemaraunya itu setelah selatan, nanti bagian utara, baru bagian barat. Nah, ini kan jalan nih, seperti berjalan kan Iya. dari selatan. Nah, ketika sampai di utara nih mereka panas, kita jadi semakin panas atau malah kita berkurang? Kita duluan panas nih. Nah, puncak musim kemaraunya itu kita prediksi di bulan Juli Agustus. Nah, itu udah nggak mungkin ada hujan atau tetap ada hujan, Pak? Perkiraannya. Jadi kalau musim kemarau itu tidak selamanya tidak ada hujan. Tetapi ada hujan pun secara statistik itu tidak bisa dihitung sebagai musim penghujan. Jadi kita kan bicara data dan statistik. Baik. Kemarau pun tahu-tahu hujan bisa, tetapi jumlah curah hujannya tidak mencukupi untuk dikatakan musim penghujan. Seperti itu. Sebenarnya sih kalau masyarakat yang tidak terlalu paham itu ya simple aja. Ya udahlah, yang penting sesekali hujan gitu. Nah, buat basahin gitu iya. kan. Nah, Pak, ini kan bisa diprediksi. Ya. Tapi tidak bisa diantisipasi ya, Pak, kayak gini. Kalau antisipasinya itu terhadap dampaknya. Oh, dampaknya. Kalau hujan kan karunia Allah, ataupun panas itu juga istilahnya sudah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa ngapa. Ini apa? Ada modifikasi cuaca yang biar nggak hujan buat kasih hujan buatan. Hujan buatan masih bisa. Tetapi kalau kemarau kan ya udah nggak bisa. Kita harus terima, tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Menyikapi dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Mak, saya potong, Pak. Saya tadi sempat singgung tentang cuaca panas yang terjadi di India. Ya. Itu kan parah sekali ya, Pak ya, sampai aspal itu meleleh gitu-gitu. Apa yang menyebabkan wilayah itu sampai seperti itu? Bedanya dengan kita apa? Ya, kalau di wilayah India atau kita bisa lintang tengah sampai tinggi lah ya, itu kemarin itu penyebabnya yang pertama memang dari dinamika atmosfernya, heat wave atau gelombang panas itu bisa terjadi ketika memang ada sistem tekanan tinggi di situ, sehingga yang memungkinkan aliran udara itu tidak bisa kemana-mana. Jadi di situ-situ aja. Rata-rata terjadinya heat wave itu di daratan yang luas. Negara-negara yang daratan yang luas. Indonesia kan negara pulau, lautnya banyak. Jadi nggak sampai luas sekali ya diputus. Jadi ada sistem tekanan tinggi yang memungkinkan massa aliran udara itu tidak bisa kemana-mana dan pertumbuhan awan juga sulit. Sehingga disitulah terjadinya panas di wilayah itu. Sampai India kan sampai 50 derajat Celcius sampai kayak gitu. Betul. Nah, terus di mana kemarin itu di Myanmar juga ya. Filipina. Jadi itu sebenarnya efek dari musim kemarau sebetulnya, tapi efek yang dialami mereka dan kita beda gitu nggak sih, Pak? Seperti itu. Begitu ya, Pak. Pak, ini kalau di provinsi di Indonesia secara keseluruhan ya, Pak ya. Lampung ini apakah termasuk yang berdampak cukup parah ketika musim kemarau atau panas, Pak? Ya.
Kalau dilihat dari topografi wilayahnya, di Lampung ini ya nggak begitu parah sih, Mbak. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat kan di Nggak Indonesia sampai bagian timur. Oh gitu ya, sampai tanahnya yang retak-retak itu sebenarnya enggak lah ya. Ya dimungkinkan, tetapi tidak merata semua. Kan topografi wilayah kita kan ada yang perbukitan, ada yang dataran rendah, ada yang pinggir pantai, terus ada yang drainase airnya bagus. Oh ya. Jadi banyak hal yang mendukung untuk terjadi dampak yang signifikan terhadap Provinsi Lampung itu biasa aja lah menurut saya. Jadi sebenarnya tidak perlu disikapi terlalu berlebihan mungkin ya. Tapi antisipasi harus dong. Ya. Terutama pemerintah nih, bagaimana ketersediaan air ketika hujan berbulan-bulan nggak datang, nggak turun, kan itu harus diantisipasi juga. Ini kok panasnya beda sekali ya gitu. Udah pakai AC pun kayaknya kalah gitu sampai segitunya. Apakah memang tingkat panas kemarau kita saat ini beda dengan sebelumnya, walaupun Bapak bilang tetap aja di derajatnya 34. Tapi rasanya beda gitu. Itu nggak, Pak? Karena kita nanti kan memasuki fase masa atau musim kemarau yang ini baru awal aja kayak gini, apalagi nanti di puncaknya. Nggak jauh, tapi semuanya akan merasakan, kok panas ya kalau cerita apalagi orang Indonesia bagian timur, di NTT sana, lebih panas lagi di sana. Jadi secara umum wilayah Indonesia itu hampir semua masyarakatnya pasti akan timbul polemik, kok panas ya kalau ditanya seperti itu. Bapak ingin sampaikan apa kepada pemirsa tentang jangan panik untuk menyikapi kemarau panjang dan lain-lain, silahkan.